Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa kamu berpisah dengan mantan. Karena kamu adalah jodoh sejatinya, yang sejati selalu menghadapi ujian yang berat. Ya, jadi Anda berpisah dengan mantan, tentu Anda sedih. Tetapi kalau kita mau berkaca kepada sejarah umat manusia, bahwa ujian cinta sejati itu bahkan sudah dialami oleh manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu ayahanda kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, dan ibunda kita, ya, Hawa. Jadi ketika di surga, Nabi Adam alaihissalam, seperti yang kita ketahui bersama, amat sangat mencintai istri beliau, Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk beliau, ya, sehingga apapun yang Hawa minta selalu Nabi Adam ikuti, ya, termasuk dalam kisah memakan buah khuldi, saking cintanya kepada ibunda Hawa. Nah, kemudian ya, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa turun ke bumi untuk menjalani hidup sebagai mana manusia. Kalau di surga semuanya kan sudah serba ada. Ini turun ke bumi dan turunnya tidak bareng. Sebagian mufassir meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan di India, sementara ibunda Hawa itu diturunkan di kota Jeddah, Saudi Arabia, ya. Jadi sebagian mufassir meyakini bahwa nama kota Jeddah itu dari asal kata atau akar kata jiddun, kakek, ya, atau jaddatun, nenek, neneknya umat manusia, yakni ibunda Hawa. Dan di sana pun diyakini ada makam dari ibunda Hawa. Nah, Nabi Adam alaihissalam turun di India. Anda boleh lihat di peta, ya. India dan Saudi Arabia itu cukup jauh, bahkan untuk manusia yang tinggi besar seperti Nabi Adam alaihissalam sekalipun. Ya, jadi para ulama sebagian meyakini bahwa tingginya Nabi Adam alaihissalam itu sekitar 30 hasta atau kurang lebih 10 meter, ya. Untuk manusia dengan ketinggian 10 meter pun berjalan dari India sampai ke Jeddah, ya, dan kemudian ibunda Hawa juga mencari dan mereka bertemu, yang diyakini pula oleh sebagian ahli sejarah mereka berjumpa di Jabal Rahmah, jadi tempat jamaah haji, kemudian jamaah umroh itu melakukan ziarah. Salah satunya adalah di Jabal Rahmah yang diyakini sebagai bukit kasih sayang
Nah, jadi apa yang terjadi kalau Nabi Adam alaihi salam tidak berusaha untuk mencari Ibunda Hawa? Apa mereka berjumpa? Mungkin berjumpa, tapi masih amat sangat lama. Ya. Kenapa mereka bisa berjumpa? Karena keduanya berusaha. Paling tidak Nabi Adam alaihi salam usahanya lebih keras. Dia berjalan dari India, menyeberangi lautan, ya, sampai ke kota Jeddah, bergeser sedikit ke kota Mekah. Jadi kalau kita dari kota Jeddah, ya, tempat bandara, ya, King Abdul Aziz International Airport, kalau kita dari Jeddah ke Mekah itu perjalanannya naik bis sekitar 1,5 jam. Karena ada tuh, saya pernah semua tuh bimbing jamaah umroh yang ke Mekah dulu, umroh dulu, baru kemudian ziarah ke Madinah. Kalau dari Jeddah ke Madinah itu sekitar 6 jam perjalanan. Jadi kalau dari Jeddah ke Mekah itu sekitar 1,5 jam kalau naik bis. Kalau jalan kaki tentu lebih lama kan. Dan mereka berjumpa di Jabal Rahmah. Berjumpa karena apa? Cinta. Yang menggerakkan apa? Cinta yang sejati. Kemudian setelah berjumpa, apakah mereka happy-happy? Enggak. Mereka menyadari betul kesalahan mereka, sehingga kemudian mereka bertobat dan mereka menerima wahyu, ya. Nabi Adam alaihi salam menerima wahyu untuk berdoa memohon ampun kepada Allah yang tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Para mufassir meyakini Nabi Adam dan Ibunda Hawa ketika bertobat dan memohon ampun kepada Allah, mereka berdua bersujud membaca doa ini selama 300 tahun, saking merasa bersalahnya. Ya, jadi ya, apa hikmah dari kisah ini? Bahwa cinta yang sejati itu selalu menghadapi ujian-ujian yang berat. Tidak hanya Anda, tidak hanya Anda dan mantan. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, cinta sejati itu menghadapi ujian. Jika betul-betul cinta, maka orang akan berusaha dengan usaha yang terbaik untuk bisa kembali menemukan dan bersama dengan orang yang dia cintai. Doa Nabi Adam alaihi salam tadi dan Ibunda Hawa itu juga sangat baik diamalkan. Ya, setiap selesai sholat kita bisa berdoa atau meluangkan waktu untuk berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga dengan doa minta ampun ini dosa-dosa kita semakin sedikit, bahkan kalau bisa dosa-dosa kita habis. Kalau kita bersih dari dosa,
maka insya Allah semua permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.